Margareta Subekti pantang menyeram memperjuangkan hak para perempuan yang ada di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selain melindungi para perempuan korban kekerasan, Oma Bekti juga mengajarkan berbagai keterampilan. Simak sosoknya berikut ini. Di tengah keindahan destinasi wisata Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, ada sosok Margareta Subekti, penolong kaum perempuan dan disabilitas, serta penggerak relawan lingkungan. Oma Bekti biasa ia panggil. Selama lebih dari 40 tahun, mengabdikan hidupnya untuk perempuan korban kekerasan serta penyandang disabilitas. Tak hanya melindungi, Oma Bekti juga memberdayakan dan menumbuhkan kemandirian dengan mengajarkan berbagai keterampilan. Rumah Pekerti itu melihat bahwa teman-teman perempuan itu kenapa mendapat perlakuan kekerasan baik di sosial maupun di rumah tangganya itu karena faktor ekonomi. Itu yang paling banyak. Sehingga yang kita lakukan di Rumah Pekerti adalah meningkatkan skill bagi teman-teman perempuan yang ada di Rumah Pekerti. Setelah itu, teman-teman Rumah Pekerti yang sudah mempunyai keterampilan itu berbagi kepada teman-teman yang lainnya, teman-teman perempuan yang lainnya. Pada tahun 2008, bersama keluarga, Oma Bekti pindah ke Labuan Bajo dari Yogyakarta. Kala itu, Labuan Bajo marak oleh geliat pariwisata. Oma Bekti justru melihat sisi lain pertumbuhan pariwisata. Limbah sampah, ketimpangan sosial, dan ketidakpedulian terhadap kelompok yang kurang mampu dan rentan ekonomi. Kalau sekarang ini kita melakukan untuk membuat kerajinan. Kerajinan kita sebut kriya ya. Terus yang kedua adalah mengolah makanan. Karena itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan juga menghasilkan menghasilkan uang bagi mereka. Jadi untuk meningkatkan pendapatan. Karena pada waktu teman-teman perempuan mempunyai pendapatan, mereka mempunyai posisi tawar yang baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Sampah yang semula dianggap kotor, dipilah, dicuci, lalu diolah menjadi barang-barang seperti tas dari plastik minyak goreng, celemek dari bungkus deterjen, hingga dompet dari limbah pembalut, serta berbagai barang kerajinan lainnya. Ya, yang pertama karena kita ada KSU Sampah Komodo, itu kerajinannya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Jadi ada kerajinan-kerajinan turunan dari recycling. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah kerajinan yang bahan bakunya itu mudah kita dapatkan yang ada di Manggarai ini, yaitu dari alam, ada dari pandan, rea, terus gebang dan juga bambu. Karena kita melihat bahwa bahan baku itu mudah didapatkan untuk di Manggarai Barat. Tak cukup mengurus sampah, Oma Bekti pun juga mendirikan Rumah Pekerti. Rumah Pekerti ini merupakan sebuah rumah aman sekaligus pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak-anak terlantar, termasuk penyandang disabilitas. Saya senang sekali. Rumah Pekerti fokus pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, mantan buruh migran ilegal, serta anak-anak yang ditinggal oleh orang tua yang merantau. Saat ini, tak kurang dari 75 orang perempuan disabilitas dan anak-anak terlantar yang tinggal di Rumah Pekerti. Rumah Pekerti itu kan dari 2012. Itu proses perjalanan yang panjang dan ternyata kita yang mendapat kekerasan itu bukan hanya pada teman-teman perempuan biasa saja, tetapi teman-teman luar biasa kami, teman-teman dari disabilitas itu juga sering mendapatkan kekerasan. Dan kita menemukan beberapa teman perempuan disabilitas yang mendapat kekerasan dan selalu tidak dipandang oleh orang. Sehingga Rumah Pekerti terpanggil untuk mengajak teman-teman perempuan, terutama komunitas Bisu Tuli yang sekarang bersama dengan teman-teman Rumah Pekerti. Setelah bergabung dengan Rumah Pekerti, ya
ada banyak yang ada banyak perubahan lah. Banyak perubahan, saya bisa membela diri, saya bisa menjawab apa yang dia katakan ke saya, semua caci makinya itu bisa jawab sedikit lah. Oma Bekti menyadari bahwa kesetaraan perempuan yang ia dambakan akan susah terwujud tanpa adanya sebuah gerakan yang membuat perempuan bisa berdaya. Oma Bekti bahkan menginisiasi para perempuan di sekitar rumahnya untuk mandiri dan bisa berusaha. Karena ini Oma lihat kami ini ibu-ibu rumah tangga nih, saya ini ibu rumah tangga nih, punya rumah, terus hanya tinggal berdua. Terus Oma diajakin diskusi gitu, tanya mau tidak untuk buka usaha begitu, tidak untuk banyak mengeluarkan waktu banyak begitu dari rumah saja. Oh iya begitu. Akhirnya kami di satu kompleks itu dibuatin homestay semua. Itu namanya kami dulu kampung homestay pertamanya. Begitu. Sapunya dulu pertamanya 2 kamar. Gitu, sebelum pindah ke sini. Tak jarang upayanya mendapat penolakan. Namun semangat dari relawan dan komunitas membuatnya bangkit. Ia percaya bahwa perempuan memiliki peran sentral untuk keluarga dan lingkungan. Kalau kita berbicara hambatan, itu tentu saja pada awalnya itu kita seperti mau menyerah. Karena ya pertama Oma juga dianggap sebagai orang gila, ngapain mau ngurusin yang seperti itu, kurang kerjaan seperti itu. Apalagi kita juga harus mengeluarkan dana sendiri juga untuk itu. Tetapi apakah dengan hal-hal yang seperti itu kita juga akan menyerah? Karena kita melihat bahwa teman-teman itu mempunyai semangat yang luar biasa, dan kadang-kadang di rumah pekerti teman-teman itu hanya datang untuk mungkin merasa kesesakan, mungkin merasa tidak dihargai, sehingga mereka datang saja di rumah pekerti. Untuk itu rumah pekerti sebetulnya terbuka untuk 24 jam. Juara jalan mencari teman balik selama 2 tahun dapat gaji untuk kebutuhan dalam keluarga, untuk bayar sekolah, untuk saya melahirkan anak ketiga namanya Kalista. Oma yang membantu saya untuk melahirkan dirinya yang sakit. Oma Bekti membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tindakan kecil. Dari satu sentuhan lembut, perhatian dan kasih sayang akan membawa perubahan besar bagi kehidupan seseorang. Kita berharap bahwa perempuan Manggarai Barat mempunyai pendidikan yang baik, mempunyai kesempatan untuk bekerja, dan perempuan Manggarai Barat menjaga bumi Labuan Bajo.